Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kembali kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, PB1 dan PB2. Untuk mengawali pelajaran kita, anak-anak ustazah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak ustazah, kita masuk pada pembelajaran berikut ini. Pernahkah anak-anak ustazah melihat gambar yang ada pada layar ini? Nah, ini disebut dengan gerabah. Itu banyak bentuknya anak ustazah. Nah, sekarang kita lihat gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Nah, di mana letaknya Pulau Madura? Pulau Madura letaknya yaitu di sebelah timur Surabaya. Surabaya ada sebuah pulau yaitu namanya Pulau Madura. Sekarang coba anak-anak ustazah perhatikan di sini ada beberapa tahapan pembuatan gerabah. Pertama sekali yang perlu kita siapkan yaitu tanah liat. Tanah liat yang baik, yaitu menentukan bentuk dari gerabahnya supaya baik juga. Kemudian setelah menyediakan tanah liat itu kita bentuk atau dibentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, jadilah dia sebuah gerabah. Nah, gerabah ini di sini ada gendi, ada tempat minum atau wadah yang dibuat dari tanah liat yang dikeringkan. Ya, anak ustazah, dengan cara dibakar atau dijemur. Nah, inilah gerabah ya, anak ustazah. Berikutnya, dalam membuat gerabah ini ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam membuat gerabah. Di sini dapat anak-anak ustazah lihat alat-alat pembuat gerabah. Yang pertama ada alat-alat umum, ada alat-alat khusus. Alat-alat umum misalnya ada cangkul, linggis, ember. Kemudian alat-alat khususnya ada panombo, panempa, pangorek, panyambungan, panggelet, pangajakan, pangabuan, panompal, werkower, pamatong, pungku. Nah, ini alat-alat, mungkin dari alat khususnya ada beberapa anak ustazah yang tidak mengetahui. Ini secara untuk sekedar kita ketahui ya anak ustazah. Nah, alat-alat ini merupakan alat pembuatan gerabah. Nah, berikutnya yaitu Anastaza, proses pembuatan gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur dengan air. Airnya tidak boleh terlalu banyak ya Anastaza. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Setelah itu, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Berikutnya yang kelima tahapannya yaitu bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambungkan dan diperhalus.
Berikutnya yaitu bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkainya untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibongkar sehingga benar-benar kering. Berikutnya yang terakhir yaitu langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, itulah tahapan proses pembuatan gerabah. Nah, ini contohnya ya Nak Ustazah, alat pembuatan gerabahnya. Kemudian ini contoh dalam membuat gerabahnya ya Nak Ustazah. Kemudian Nak Ustazah, mari kita lihat hasil dari gerabah itu. Nah, ini ada hasil dari pembuatan gerabahnya ya Nana Ustazah. Di sini ada macam-macam gerabah yang dibuat, yaitu tempat penyimpanan gerabah. Nah, kemudian ada ini gerabah yang setelah dibakar lalu dijemur ya Nana Ustazah. Ada gerabah yang dijemur ya Nana Ustazah. Kemudian ada juga yang dibakar. Nah, setelah dijemur, lalu ini dia gerabah yang sudah diberi cat sehingga gambar gerabahnya menjadi menarik, cantik dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, itulah Ustazah bentuk dari gerabah dan cara pembuatan gerabahnya. Ya Ustazah, berikutnya Ustazah, kita lihat gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat, baik untuk pengrajin maupun masyarakat. Pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harganya murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Nah, gerabah ini yang merupakan hasil daerah. Gerabah tadi merupakan hasil karya budaya kita. Nah, anak-anak Ustazah, kita dengan membuat gerabah ini, menggunakan kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikannya, budaya kita, ya siapa lagi? Nah, untuk itu, mari kita tingkatkan kerajinan budaya kita. Anak Ustazah, kita lihat di sini ada pengrajin gerabah. Tangan dan kakinya sangat cekatan atau sangat terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, sekarang coba kita amati kedua gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar orang sambil berdiri, kemudian ada gambar orang yang sedang memegang tongkat yang agak bungkuk. Nah, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Nah, pasti anak Ustazah tahu bahwa yang menunjukkan tulang yang normal yaitu gambar pertama yang gambar dalam keadaan berdiri. Sedangkan gambar yang kedua yaitu orang yang sudah mengalami gangguan pada tulangnya. Nah, sehingga membentuk tulangnya membungkuk. Mari kita lihat anak Ustazah, berikut ini ada gangguan atau kelainan pada tulang. Yang pertama itu ada namanya fraktura atau patah tulang. Kemudian ada fisura atau retak tulang.
Yang ketiga ada osteoporosis, yang kemudian ada kifosis, kemudian ada lordosis, dan ada skoliosis. Ini adalah kelainan yang terjadi pada tulang manusia. Kalau fraktura dan fisura itu biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Jadi biasanya Nana Ustazah, fraktura dan fisura itu terjadi biasanya disebabkan karena kecelakaan. Sekarang kita lihat fraktura atau patah tulang. Jenis fraktura itu ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Nah, fraktura tertutup itu dia tidak sampai merobek kulit atau otot. Kemudian fraktura terbuka itu dia sampai merobek kulit atau otot kita. Nah, kita terluka itu sampai merobek kulit kita. Sehingga tulang kita itu sampai terlihat keluar ya, Nak Ustazah. Nah, sekarang coba Anak Ustazah lihat ada gambar. Yang gambar di sebelah kanan itu adalah gambar yang tulangnya masih utuh. Nah, kemudian gambar yang di sebelah kirinya yaitu gambar yang fraktura, yaitu patah tulang ya Anak Ustazah. Nah, itu contohnya. Nah, berikutnya kita lihat adalah fisura atau retak tulang. Nah, sekarang coba lihat oleh anak ustazah gambar yang diberi lingkaran ini. Nah, itu adalah karena fisura atau retak tulang. Nah, gambar yang sebelah kanannya itu tulang yang utuh, kemudian ada retak tulang. Itu dia tidak sampai patah ya, tidak sampai patah tulang kita itu ya nak. Nah, kelainan berikutnya yaitu anak ustazah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Jadi osteoporosis ini disebut juga dengan pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nah, ustazah, biasanya osteoporosis ini banyak dialami oleh kakek dan nenek-nenek kita ya. Orang-orang yang merasakan osteoporosis ini yaitu tulangnya itu mudah terasa nyeri, kemudian jika jatuh akan mudah mau patah. Nah, makanya disebut juga dengan osteoporosis ini yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Nah, berikut ini coba dilihat ada gambar tulang normal, kemudian ada tulang dengan karena osteoporosis ya Nak Ustazah. Nah, lihat nah ustazah, tulang yang di sebelah kiri itu sudah banyak nampaknya bolong-bolongnya. Nah, itu yang disebut dengan osteoporosis. Nah, tulangnya itu bolong-bolong ya nah ustazah. Nah, berikut ini nah ustazah, kelainan tulang yaitu disebut dengan kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Nah, banyak kita lihat nah ustazah bahwa di saat belajar mungkin kita duduknya terlalu membungkuk sehingga membuat tulang belakang kita membengkok. Nah, ini bentuk dari kifosis ya anak ustazah. Jadi anak ustazah jika menulis maka diperhatikan cara menulisnya, jangan terlalu membungkuk. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yang berikutnya itu lordosis. Nah, kelainan lordosis ini yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan. Nah, kalau
kifosis membengkok ke belakang, tapi kalau lordosis membengkok ke depan. Nah, lihat cara posisi duduk yang disebabkan oleh yang akan dapat menyebabkan lordosis. Jadi ya tulang kita itu membengkoknya ke depan ya nah ustazah. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ya, kemudian berikutnya ada namanya yaitu skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, seperti yang anak ustazah lihat pada gambar ini, skoliosis ini dia tulang punggung kita arah membentuk huruf S ya nah ustazah, membengkok ke samping, baik itu ke samping kiri maupun itu ke samping kanan. Nah ustazah, ketiga posisi duduk ini merupakan posisi duduk yang salah. Nah, ini dapat menyebabkan kelainan pada tulang punggung kita ya nah ustazah. Jadi mari kita dalam belajar duduk dengan baik dan benar. Nah, lalu bagaimana sikap duduk yang benar? Nah, bagaimana sikap duduk yang benar itu agar tidak terjadi lordosis, kifosis, dan skoliosis? Mari anak ustazah lihat bagaimana sikap duduk yang benar itu. Nah, perhatikan yang gambar yang di sebelah kiri dan yang di tengah itu merupakan sikap duduk yang tidak benar sehingga dapat menyebabkan kelainan pada tulang. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan itu merupakan adalah sikap duduk yang benar ya nak ustazah. Nah, mari kita dalam belajar meniru sikap duduk yang benar. Nah, jika yang duduknya seperti ini, kecil kemungkinannya yang akan terkena penyakit lordosis, kifosis, dan skoliosis ya nak ustazah. Nah, berikutnya anak ustazah, kita melihat materi yaitu tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita, anak-anak ini dia sedang bercerita bahwa dia sedang membaca komik. Lalu dia bertanya kepada temannya apakah temannya pernah membaca komik juga. Lalu jawaban temannya tentu pernah membaca komik. Nah, komik itu ceritanya sering sekali lucu. Nah, apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan ya nak ustazah. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada contoh sebuah komik. Ada gambar, kemudian ada kata-kata pada gambar tersebut ya nak ustazah. Nah, kemudian kita lihat ada yang di kata-kata itu yang ditunjuk dengan panah itu disebut dengan balon kata. Komik memiliki balon kata, yaitu kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi ada pada gambar ini anak ustazah ada kata-kata yang ada di dalam lingkaran, ada di dalam segi empat. Nah, itu disebut dengan balon kata. Balon kata itu kata-kata yang berada di dalam itu gunanya yaitu untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, demikianlah anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan dapat dipahami. Terlebih dan terkurang ustazah mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.